Jumlahnya 75 juta. 75 juta. 75 juta dan tentunya kebutuhan beras itu akan disport dari saudara Kambil cukup banyak, itu ada 90 ton yang ada di Dolok, 12 ton di Kambil. Jadi kalau butuh beras tinggal telepon aja pada Ibu Ami ya. Bu Ami mana itu? Ya. Jadi ini di luar beras. Di luar beras, Pak. Banyak pemerintah. Baik Bu, kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sedang nanti untuk urusan rumah ada Pak Wagub jadi Terima kasih Pak Wagub. bantuan darurat ini. Setiap wilayah dibantu 75 juta. Setiap wilayah. Jadi 5 wilayah. 5 wilayah. 75 juta Jakarta. Hanya untuk lauk-lauk ya. Dan itu yang atur adalah Pak Wali karena yang tahu persis warganya yang mana yang perlu dibantu. 5 wilayah. Beras tadi? Beras sudah rutin. Beras banyak. Dengan supermi dan sebagainya. Mari. Naik lagi. Ya, naik lagi. Oh, lancar lagi. Iya, tempatnya nyempur kaki dah. Tadinya mau bertahan kaki tetap di atas. Contohnya dia dari seleher aja. Ini ada bukan namanya. Bentar ya, bentar. Acara di sana terlihat. Dan maaf belum minta bantuan kepada saya, Pak, saya belum minta bantuan Pak Ali. Kami mereka yang rumahnya masing-masing dan nanti kami sore kembali ke sini sudah sedikit pengamanan rumahnya dan melihat apakah tempat tidurnya sudah bisa kembali atau belum. Ternyata mereka mengatakan kalau selama tempat tidurnya masih kena air mereka tidak akan kembali dan akan ada sedih. Mengapa di tempat yang dipindah? Karena ini untuk pelayanan masyarakat dan begitu ini sore hari sudah selesai mereka boleh tinggal di sana dan di sana kan ada TV jadi lebih santai dan sebagainya. Silahkan Ibu dialog langsung. Diam aja, diam. Jangan nih, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota telah dilaporkan
sebanyak 24 kelurahan yang terkena banjir. Dan ternyata atas kebaikan dari Kepala Rumah Sakit Kodya, yaitu Bapak Umar, bahwa 1.300 jiwa bisa ditampung di halaman rumah sakit ini. Dan tentunya saudara-saudara sekalian, dan ini saya lihat banyak anak kecil di sini. Kok anak kecilnya banyak sekali? Main lulu. Jadi Bapak Kepala Rumah Sakit telah membantu anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga Bapak Wali Kota telah banyak membantu saudara-saudara sekalian. Namun tadi yang sangat menyenangkan atau menggembirakan saya, bahwa respons dari masyarakat yang terkena musibah ini cukup baik. Dalam arti kata, kalau mereka yang belum mendapatkan bantuan bisa melaporkan kepada posko yang terdekat, sehingga jangan sampai nanti merasa bahwa bantuan itu tidak diberikan. Ini bukan salah dari aparat, tetapi kadang-kadang memang aparat itu tidak tahu secara persis warganya yang belum dapat bantuan dan warganya yang sudah menerima bantuan. Jadi saudara-saudara, supaya kalau memang belum menerima bantuan, itu memberitahu kepada kelompoknya masing-masing. Tapi juga tidak boleh bohong untuk tahu sebesar 75 juta. Jadi bantuan ini tidak dibagi. Saya belum menerima uang, nggak ada yang mau memberi uang. Jadi pemerintah itu langkah awalnya adalah memberi bantuan pada jadi seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial, bahwa kami menangani emergensi, yaitu pemberian makanan, permakanan bagi para korban bencana, dan telah saya serahkan untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara masing-masing 75 juta, dan akan kami serahkan juga untuk wilayah yang lain dengan jumlah yang sama. Sedang untuk keperluan beras itu tersedia cukup banyak, dan saya pada kesempatan ini juga merasa berterima kasih kepada masyarakat dan tentunya pada Bapak Wali Kota dan juga pada Kepala Rumah Sakit Kodya yang dalam hal ini secara aktif memberikan bantuan bagi para korban, antara lain yang ada di halaman rumah sakit ini ada 1.300 jiwa, dan tadi oleh Pak Wali Kota juga disampaikan bahwa oleh Kepala Rumah Sakit beserta stafnya itu diberikan makan yang cukup, dan menurut beliau bahwa kalau belum meminta bantuan tidak perlu untuk dibantu. Inilah bukti dari kesetiakawanan sosial dari warga atau para karyawan rumah sakit ini, dan tentunya juga tadi respons dari masyarakat yaitu memberikan informasi kepada Bapak Wali Kota berapa masyarakat yang belum menerima bantuan, itu juga merupakan suatu bantuan yang sangat positif. Karena dengan demikian maka Wali Kota tentunya beserta Bapak Gubernur dan Wagub itu tahu persis bahwa masyarakatnya itu sudah terbantu di dalam langkah-langkah darurat ini, yaitu masalah permakanan. Sehingga jangan sampai nanti pada saat wartawan nanya kebetulan mereka nggak dapat makan, itu yang diekspos. Padahal kehendak pemerintah semuanya itu rata untuk dapat makan. Penyalurannya lancar ya? Penyalurannya cukup lancar, dan tentunya saya minta bantuan dari masyarakat juga untuk dapat mempermudah penyaluran ini. Dan saya juga menghimbau pada masyarakat yang tidak terkena musibah untuk peduli pada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir ini. Karena cukup banyak para pengungsi yang sekarang ini harus kita tangani, dan tentunya dengan uluran tangan masyarakat masalah banjir ini dapat bisa diatasi dalam arti kata urusan langkah daruratnya. Datanya persediaan sekarang Bu, kira-kira cukup untuk berapa hari? Kalau persediaan makan yang ada di kita, maksud saya Departemen Sosial ini ada untuk Kanwil Depsos DKI ini, di Kanwil sendiri ada 12 ton, kemudian yang masih dititipkan di Dolok itu ada 90 ton, jadi cukup banyak.
Sedang kalau uang lauk pauk saya berikan melalui wali kota karena beliau ini yang tahu persis. Jadi uang itu tidak dibagi, tapi uang itu dibelikan lauk oleh Pak Wali Kota, nanti dibagikan pada masyarakat. Jadi jangan salah kutip ya, bahwa uang ini tidak dibagikan pada masyarakat, tetapi berbentuk lauk pauk. Jadi masyarakat sendiri juga supaya tahu. Ada yang berbentuk supermi karena tidak dapatnya dibangun dapur umum di situ. Tapi ada yang berupa lauk pauk kalau ada dapur umum dan masyarakat mungkin ikut membantu memasak. Penampungan para pengungsi. Penampungan cukup banyak, ada daftarnya itu di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, semuanya. Semua wilayah ada penampungannya. Ya. Kelihatan loh tuh gigi. Yang pertama, tetap berkoordinasi dengan Jawatan Meteorologi untuk ramalan cuaca, karena katanya musim hujan masih berlanjut. Jadi sekarang ini surut, sudah mulai surut. Kita terus melakukan rehabilitasi, artinya mengantar masyarakat ke kehidupan normal kembali. Apalagi ini mau Idul Fitri. Tetapi juga kita minta masyarakat untuk tetap siaga apabila ada banjir lagi yang tentu kita tidak harapkan ya, ini tidak menimbulkan korban ya. Jadi kesiapan itu baik masyarakat maupun aparat. Lalu ini juga satu lagi, informasi banjir selalu kita berikan, tetapi kadang-kadang tidak terlalu ditanggapi. Sudah biasa gitu ya, banjir biasa. Padahal ternyata yang datang luar biasa, sehingga kaget, sehingga ada harta benda yang tidak bisa diselamatkan. Bahkan di beberapa tempat ada manusia yang harus jadi korban. Gitu. Melalui kepala-kepala wilayah. Ya. Jadi kita selalu di tempat-tempat tertentu itu ada yang disebut siaga pintu air. Itu selalu memberikan kabar ya, memberikan berita bahwa air di sini tingginya sekian. Misalnya air di Bogor ya, tingginya berapa meter kita sudah tahu, dan datang jam berapa ke Jakarta kita sudah tahu, gitu loh. Dan waktu tanggal 6 yang lalu juga sudah diberitahu, tetapi ya itu karena orang Jakarta ini sibuk dengan berbagai masalah, kadang-kadang itu tidak segera ditanggapi ya. Tapi nanti waktu kebanjiran, wah saya tidak dapat informasi, gitu loh. Itu persoalannya. Biasanya berapa lama Pak itu? Kalau dari Bogor tuh 6 jam, perjalanan air tuh 6 jam. Jadi itu lidah airnya itu 4 jam, lalu badan airnya baru 6 jam. Tapi sejauh ini Pak, informasi itu memang sudah ada manfaatnya juga Pak? Oh banyak, besar manfaatnya. Apabila dimanfaatkan dengan baik, besar manfaatnya. Paling tidak untuk menyiapkan barang-barang yang biasa kebanjiran dipindahkan ke atas atau diungsikan, ya, menyiapkan barang-barang yang berharga dan lain sebagainya. Ya. Oh Gubernur, rencana yang di tahun 73 untuk mengatasi banjir seperti pembangunan waduk itu katanya terhambat oleh masalah dana. Sebentar. Apanya? Ada rencana tahun 73 untuk pembangunan waduk itu mengatasi banjir di Jakarta gitu. Ya begini, secara konsepsional kita sudah punya rencananya, antara lain membangun banjir kanal timur sepanjang 23 km. Apa maksudnya? Maksudnya ini sungai-sungai mengalir ya.